pengalaman awal saya masuk di organisasi, saya disuruh ceramah. Saya kan ya orangnya ya Pendiam. bisa dikatakan pendiam ya. On- Kalau kata kasarnya mayat hidup itu kan. Tapi karena diamanakan ya kamu harus ngomong, bisa Iya. nggak bisa harus bisa. Iya. Dan karena udah diamanakan, jadi saya terpaksakan diri saya. Jadi karena udah terbiasa seperti itu ya alhamdulillah saya udah bisa ngomong depan orang banyak tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Bersama saya Baik Suzilawati, dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani cantik wanita yang luar biasa, yaitu dengan Mbak siapa? Nurbaini Ya, Mbak Nurbaini dari prodi PGMI. dari Prodi PGMI. Sekarang semester 7. Sekarang semester Masuk 7. semester 8. Jadi Mbak Nurbaini ini aktif di salah satu organisasi apa itu Mbak? Organisasi IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram, Iya, ya. Muhammadiyah Jadi Mataram. Mbak di IMM ini jadi bagian apa itu? Karena saya baru masuk di IMM pengurus cabang untuk periode ini, jadi diamanahkan sebagai sekretaris bidang Imawati. Sekretaris bidang Imawati itu bertugas jadi apa fungsinya di sana? Jadi tugas kita di bidang Imawati ini menghandle kaum perempuan gitu untuk kalau ada kegiatan misalnya kajian, terus kayak pokoknya kegiatan sosialisasi lainnya kita tetap ikut nimbrung. Walaupun imawanya yang ada kegiatan, kita tetap ikut nimbrung untuk menghandle perempuan-perempuan yang lain atau imawati yang kader-kader IMM. Jadi kenapa Mbak Nurbaini memilih IMM? Kenapa nggak yang lain gitu? Oke. Ya. Sejak awal masuk kuliah ya, saya sebenarnya nggak mau masuk organisasi karena bagi saya organisasi itu ribet, sibuk, gitu Ya, kan. sibuk. Tapi karena mungkin karena kakak-kakak saya senior udah pengalaman di IMM, jadi mereka memperkenalkan saya IMM. Kemudian diajarkan soal Islami. Nah, saya kan nggak mau masuk umum nih, karena bagi saya itu umum tuh nanti nggak ada ajaran-ajaran Islaminya. Yeah. Terus ya dikenalkan lah IMM, terus diajarin. Ternyata alhamdulillah gitu, aku betah di IMM dan organisasi pertama yang kenal di Muhammadiyah adalah IMM. Karena diajarkan, mungkin orang bilang organisasi itu apa ya sibuk, tapi ternyata justru kita kalau masuk organisasi itu membuat kita aktif gitu. Iya. Kita tidak bisa hanya diam saja. Sebagai mahasiswa itu memang harus masuk organisasi biar dia aktif, bukan hanya sebagai mahasiswa ya, kalau orang bilang tuh mahasiswa kupu-kupu. Iya. Jadi saya juga dulu sebelum kuliah itu berniat organisasi tuh Mbak. Karena kuliah tanpa organisasi itu kayak nggak dapat apa-apa karena sedikit tuh ilmu pelajaran di sana itu kan, di kuliah itu cuman materi aja. Jadi kita dapatnya di organisasi selebihnya tuh Mbak ya. Oke Mbak. Jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaannya ya Mbak. Oke. Jadi bagaimana wanita ikut berorganisasi dalam pandangan Islam? Sebagaimana dikatakan Quran surah Al Imran ya 104 yang pernah kita bahas di organisasi itu, karena itu sebagai ideologi dasar IMM dilahirkan atau Muhammadiyah dilahirkan gitu. Yang dimana di situ mengatakan bahwa hendaklah di antara kamu ada segolongan umat untuk menyuruh kepada kebajikan, mencegah kepada yang mungkar, dan berbuat yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Jadi dari ayat itu saya renungi bahwa ternyata memang kita diwajibkan untuk berorganisasi. Di situ diperintahkan bahwa tugas kita sebagai manusia itu adalah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kewajiban untuk kita semua. Nah, di situ saya renungi bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Tentunya kita butuh sebuah lingkaran. Kita butuh semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kita punya ilmu. Tentu kita juga bagaimana cara menyampaikannya. Kita butuh orang lain untuk berjuang gitu. Itu sih menurut saya gitu. Kalau memang ada yang salah bisa nanti di komen. Oke. Itu wanita kan? Jadi wanita itu bagus sih Kak berorganisasi tuh. Bagus. Menurut saya kita adalah sebagai seorang perempuan ya, karena lahirnya seorang pemimpin yang hebat itu adalah dari seorang perempuan. Iya, masya Allah. Kan? Tentunya kita juga harus harus peran aktif itu. Kita punya wawasan yang luas. Kita bukan hanya soal materi saja, tapi kita juga harus punya kekuatan mental. Nah, di organisasi lah kita sebagai perempuan belajar berbagai macam hal.
Salah satu contohnya kita tuh harus belajar. Contohnya saya kan di bidang imamati. Nah di situ kita belajar bagaimana kita tuh bagaimana kita menghandle orang-orang yang ada sekitar kita. Contohnya perempuan. Kita bukan hanya belajar bagaimana cara menyampaikannya, tapi kita juga belajar psikolog. Karena nanti itu yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Belajar psikolognya. Gitu. Jadi penting untuk masa depan ya. Penting banget untuk masa depan kita. Pokoknya di organisasi banyak pengalaman yang kita dapat. Karena kalau di kuliah biasa kan kita berapa persen aja kita dapat ilmunya. Prakteknya nggak ada, kita cuma dikasih tugas, pulang kerjain tugas, ngumpulin udah selesai kan gitu. Seperti pepatah Inggris ya Mbak, experience is the best teacher. Oke. Benar sekali. Oke Mbak, jadi setelah ini bagaimana peran wanita muslimah dalam berorganisasi? Di sini sangat penting banget ya perannya wanita, yang dimana kalau nggak ada wanitanya kan Rasulullah juga berdakwah ya. Rasulullah berdakwah juga tidak sendiri, kan? Tentunya butuh seorang pendamping yang dimana di sini tuh untuk bisa berkolaborasi gitu kan. Ya karena kan lelaki yang hebat ada wanita yang kuat di belakangnya seperti kata seperti itu ya benar. Kan Muhammadiyah lahir juga Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sendiri. Dia juga butuh pendamping. Siapa dia? Nyai Walidah, istri beliau. Dan perempuan yang paling hebat tuh. Masya Allah. Paling cerdas di masanya. Dan sekarang itulah yang kita waris, yang terus kita dakwahkan, terus ambil ibrah dari beliau-beliau. Jadi bagaimana untuk tetap menjaga fitrah yang mencerminkan seorang muslimah ketika berada dalam lingkungan organisasi? Pertanyaan sangat luar biasa. Kita tetap beristiqomah sebagaimana yang dikatakan Quran surah An-Nur ayat 31. Kalau untuk yang cowoknya lebih detail itu di An-Nur ayat 30. Kalau untuk perempuannya lebih detail di An-Nur ayat 31, yang dimana di situ udah tertera semua batasan-batasan kita pergaulannya dalam di lingkungan-lingkungan luar. Di situ dikatakan bahwa pokoknya ada batasannya antara perempuan dan laki-laki. Nah, disitulah yang kita bahas. Apalagi kalau kajian Imamati ya, kita tetap jaga. Salah satu contoh halnya ya, salah satu contoh kecilnya saja, kita keluar rumah, kita tetap pakai kaos kaki. Kita tetap jaga aurat kita. Kita tetap jaga batasan-batasan antara laki dan perempuan. Kita tetap jaga baik secara baik komunikasi maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita tetap jaga itu. Yang lebih jelasnya lagi di Quran surah Al-Ahzab. Kita tetap jaga aurat kita. Pokoknya ya seperti yang diajarkan dalam Islam. Tetap kita jaga fitrah kita sebagai perempuan. Seperti yang dituangkan dalam Quran surah An-Nur tadi sama Al-Ahzab ayat 59. Jadi kan biasanya kalau organisasi itu kan kita gabung tuh laki-laki dengan perempuan. Tapi di sini kita diajarkan bagaimana untuk menjaga itu ya di dalam organisasi, bagaimana kita berbeda batas kita, jarak kita sama laki-laki gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Jadi apa sih sebenarnya manfaat dan pentingnya berorganisasi bagi wanita itu? Seperti yang saya sudah jelaskan pertama ya. Kita ini kan perempuan. Tentunya seorang pemimpin dilahirkan dari seorang perempuan yang hebat. Di organisasi kita banyak pengetahuan yang kita dapat. Di organisasi kita dapat wawasan yang luas kan. Karena di organisasi kita bukan hanya dapat teori saja, tapi kita juga harus praktek. Bisa nggak bisa, kamu harus bisa. Seperti pengalaman awal saya masuk di organisasi, saya disuruh ceramah. Saya kan ya orangnya pendiam. Ya bisa dikatakan pendiam ya. Kalau kata kasarnya mayat hidup itu kan. Tapi karena diamanakan ya kamu harus ngomong, bisa nggak bisa harus bisa. Dan karena udah diamanakan, jadi saya terpaksakan diri saya. Jadi karena udah terbiasa seperti itu ya alhamdulillah saya udah bisa ngomong depan orang banyak tuh kan. Setidaknya kita itu ada perubahan dari yang awalnya kita orang pendiam, kan nggak mungkin kita melihat kemungkaran diam saja. Kita perempuan kan punya peran aktif juga untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Bukan hanya laki-laki saja, kita perempuan juga harus peran aktif, punya tanggung jawab tuh kan.
Berarti di sana itu juga kita diajarkan mental kita yang dari tadinya kita tidak bisa berbicara, jadi kita bisa jadi kita bisa public speaking di depan banyak orang. Tadinya kita nggak bisa ya ngomong mau apa tuh gugup kan, gitu. Jadinya di sana setelah masuk ke organisasi itu kita bisa berbicara di depan banyak orang. Itu luar biasa. Itu manfaatnya kita masuk organisasi. Jadi potensi penting wanita dalam sebuah organisasi itu apa sih sebenarnya? Potensi yang dimiliki wanita ya di organisasi menjadi perempuan tuh memang orang bilang kan sering ya saya dengar, apalagi di desa-desa itu perempuan tuh tugasnya hanya di dapur itu kan, di dapur masak, di kasur itu kan. Sebenarnya perempuan tuh bukan hanya di situ saja. Selagi dia masih punya kekuatan potensi yang dia miliki, ya silakan dia berperan tuh di dunia organisasi. Ya kalau misalnya dia mampunya di sekretaris, ya silakan saja. Kalau memang ada laki-laki yang nggak mampu untuk memimpin orang banyak, ya perempuan juga bisa selagi dia mampu tuh. Ya perempuan bisa, maksudnya memimpin tuh kayak gimana, Pak? Misalnya potensi yang dia miliki, misalnya seperti saya kan, saya ini nggak bisa untuk menjadi memimpin orang banyak. Nah, yang saya mampu adalah menjadi sekretarisnya. Nah, karena potensi saya di situ, ya saya jadi sekretarisnya saja. Kalau memang saya bisa, mungkin saya lebih pemimpinnya di cabang IMM Mataram. Tapi karena saya nggak mampu, belum sanggup tuh, maka potensi yang saya miliki hanya sampai di sekretarisnya saja. Sebenarnya bisa, tapi cuman karena saya baru gitu kan, baru jadi pengurus di cabangnya, jadi udahlah saya jadi sekretaris aja dulu di bidang imawatinya. Itu dipilih di forum. Dipilih di forum, iya. Jadi itu IMM cabang Mataram, maksudnya itu bertugas di sini atau sampai kemana gitu maksudnya? Kita untuk cabang Mataram saja. Jadi tugas kita adalah karena memang Muhammadiyah adalah organisasi perkaderan. Jadi tugas kita kan perkaderan dasar adalah DAD. Kita udah melewati itu. Lanjut lagi DAM itu adalah Darul Arqam Madiyah, di mana di situ perkaderan kepemimpinan. Tuh, kemudian LID, latihan instruktur dasar. Nah, kita udah melewati itu. Nah, sekarang tugas kita adalah pokoknya kita sekarang sebagai gurunya ikatan. Tuh. Jadi tugas kita untuk cabang ya, bukan hanya di cabang saja, tapi bukan hanya di Mataram saja, tapi juga di luar Mataram. Contohnya kemarin tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu bulan 9 bulan 10 kalau nggak salah, ada kegiatan pembagian Al-Quran di Lombok Timur. Jadi kita ikut. Kebetulan juga ada Al-Quran, ya kita bagikan ke sana. Pokoknya banyak kegiatan sosialisasi lainnya lagi yang kita ikut nyemrong tuh. Bukan hanya di Mataram saja. Berarti organisasi yang Kak Nurbaini ikutin ini sampai ke sana kemari ya, nggak hanya di sini saja, di Lombok gitu. Sampai bisa jadi keluar Lombok juga kan? Bisa, pernah juga di Sumbawa. Di sana juga DAD sebagai instruktur. Oke. Terima kasih Kak Nurbaini atas waktunya ini ya. Terima kasih sudah memberikan kami inspirasi bagaimana sih sebenarnya organisasi itu, pentingnya wanita itu dalam berorganisasi. Jadi biar wawasan kita luas, biar mental kita, biar kita juga bisa public speaking tentunya ya Mbak ya di organisasi itu. Jadi kita tuh sangat penting dalam berorganisasi. Jangan kita pandang organisasi itu sebelah mata yang hanya bercampur dengan lawan jenis. Jadi tergantung kita juga ya, tergantung kita juga dan lingkungan. Jadi di dalam organisasi itu juga kita akan diajarkan bagaimana kita berjarak dengan laki-laki tentunya ya. Jadi oke. Terima kasih Kak Nurbaini sudah sempat hadir di channel YouTube kami. Mungkin ada pesan yang Kak Nurbaini mau sampaikan? Ya pesan saya khususnya untuk wanita muslimah terutama di umat ya. Tetap semangat, jangan pernah menganggap kita tuh udah bisa, tapi sesungguhnya kita ini belum bisa. Kita butuh orang lain, kita masih butuh
orang berpengalaman lagi agar kita tuh bisa. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain. Tuh. Kemudian terus merasa bodoh, terus merasa kita ini masih kekurangan akan pengetahuan. Jadi kita butuh sebuah lingkaran agar kita tuh lebih banyak belajar lagi. Kita masih butuh orang lain agar belajar lagi. Oke, itu saja sih. Oke. Baik, terima kasih Kak Nurbani pesan untuk kaum wanita. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.